Nah, tadi sudah kita bahas tentang organ reproduksi pada laki-laki. Sekarang kita lanjut dengan membahas organ reproduksi pada perempuan. Nah, Pak tekankan kembali, pada pembelajaran IPA tidak ada hal yang disebut tabu selama hal tersebut masih berkaitan dengan pembelajaran yang kita bahas. Konten berikut ini bukan merupakan konten pornografi ataupun pornoaksi. Konten ini merupakan konten pendidikan. Nah, kita lanjut. Coba kalian lihat buku paket kalian halaman 16. Nah, seperti di sini. Jadi gambarnya sama dengan di slide yang Pak tayangkan. Mungkin kalian sudah mengisinya ya. Nah, sekarang kita cocokkan ya. Yang nomor A, ini adalah ovarium. Ini ada dua. Ovarium sering juga disebut dengan indung telur. Indung telur ya. Kemudian nomor B, ini berupa saluran sel telur. Saluran dari sel telur itu disebut dengan tuba Fallopi atau opiduk. Kemudian di ujung dari opiduk ada struktur yang membentuk corong. Itu namanya infundibulum. Kemudian yang nomor D itu adalah rahim atau uterus. Pada rahim ini memiliki dinding yang disebut dengan endometrium. Rahim juga memiliki mulut, disebut dengan mulut rahim atau dikenal dengan istilah serviks. Kemudian yang paling bawah ini adalah vagina. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya, untuk organ reproduksi perempuan. Alat reproduksi perempuan itu dibedakan menjadi dua bagian. Ada bagian luar, ada bagian dalam. Pertama kita bahas untuk organ reproduksi bagian luar. Organ reproduksi bagian luar itu sering disebut dengan istilah pulpa. Pada pulpa, di sini terdapat beberapa organ. Di antaranya, yang pertama ada klitoris. Klitoris ini berbentuk mirip dengan kacang. Dia merupakan kumpulan dari sel saraf sensoris. Jadi dia sangat peka terhadap rangsangan ya. Kemudian ada labia. Labia ini ada dua. Di bagian luar ada labia mayora. Ini disebut dengan bibir luar. Kemudian di bagian dalamnya ada labia minora. Sering disebut dengan bibir dalam. Kemudian di dalam labia terdapat lubang vagina. Nah, sekarang kita bahas untuk bagian dalamnya. Pertama kita bahas untuk ovarium. Ovarium pada perempuan itu berjumlah sepasang atau ada dua ya. Ada di bagian kiri, ada di bagian kanan. Dia terletak di rongga perut. Ukuran dari ovarium itu sekitar 4 cm kali 3 cm kali 2 cm. Nah, di dalam ovarium ini terdapat sel-sel yang disebut dengan folikel. Folikel ini nanti akan berkembang menjadi sel telur atau sering disebut dengan ovum. Ovum yang sudah matang akan dikeluarkan oleh ovarium setiap sebulan sekali ya. Jadi setiap 1 bulan akan ada pengeluaran ovarium. Ovarium itu ada dua. Di setiap bulannya dia akan bergantian mengeluarkan sel telur. Misal, pada bulan Januari, ovarium di sebelah kiri menghasilkan sel telur. Pada bulan berikutnya, yaitu bulan Februari, ovarium di sebelah kanan yang akan menghasilkan sel telur. Jadi dia bergantian menghasilkan sel telur. Berikutnya ada saluran telur, sering disebut dengan tuba Fallopi ataupun opiduk. Nah, saluran telur ini dia berjumlah dua ya atau sepasang. Ada di kanan, ada di kiri. Dia bentuknya memanjang. Dia memanjang dari rahim, kemudian dia memiliki ujung yang membentuk corong. Panjang tuba Fallopi atau opiduk itu sekitar 10 cm. Nah, di bagian ujungnya ini memiliki struktur seperti corong. Ini disebut dengan infundibulum.
Dia tugasnya menangkap sel telur yang dikeluarkan oleh ovarium. Fungsi dari opiduk yang pertama, dia membawa sel telur dari infundibulum menuju ke rahim. Kemudian, dia juga berfungsi sebagai tempat terjadinya fertilisasi. Fertilisasi atau pembuahan itu adalah pertemuan sel telur dengan sel sperma. Atau dengan kata lain, pertemuan sel kelamin betina dengan sel kelamin jantan. Jadi terjadinya fertilisasi itu adalah di opiduk. Kemudian fungsi selanjutnya, dia menyalurkan sigot menuju rahim. Setelah sel telur itu dibuahi oleh sel sperma, dia akan membentuk sigot. Sigot yang terbentuk akan disalurkan oleh opiduk menuju ke rahim. Di rahim, sigot itu akan menempel dan membentuklah dia menjadi janin. Organ selanjutnya adalah uterus atau rahim. Rahim ini bentuknya seperti buah pir yang terbalik ya. Bagian bawahnya dia kecil, bagian atasnya dia besar. Dia memiliki dinding yang tebal. Dindingnya ini ada namanya lapisan myometrium, ada juga lapisan endometrium. Letak dari rahim atau uterus ini adalah di atas kantung kemih. Kantung kemih itu tempat penyimpanan urin. Kemudian fungsinya sebagai tempat berkembangnya janin. Tadi kan sigot terbentuk di opiduk, kemudian menempel pada rahim. Nah, di rahim dia akan membentuk janin. Dia akan berkembang kurang lebih selama 9 bulan di dalam rahim ini. Nah, di sini lapisan dinding rahim itu disebut dengan endometrium. Setiap bulan endometrium ini akan mengelupas. Proses pengelupasan atau meluruhnya dinding endometrium itu disebut dengan proses menstruasi. Kita kembali dulu ya. Di rahim ini juga terdapat mulut rahim, sering disebut dengan serviks. Mulut rahim sendiri fungsinya adalah sebagai jalan masuknya sperma menuju ke opiduk atau tuba falopi. Nah, kita lanjut bagian yang terakhir, yaitu bagian vagina. Vagina ini merupakan saluran yang menghubungkan lingkungan luar dari organ reproduksi perempuan dengan rahim. Vagina itu tersusun atas otot-otot yang elastis. Jadi dia lentur ya, seperti karet. Kemudian di bagian depannya ini dilapisi oleh selaput atau membran yang sering disebut dengan selaput darah. Selaput darah itu juga dikenal dengan istilah hymen. Nama lain dari selaput darah itu hymen. Kemudian fungsi dari vagina. Pertama, sebagai organ reproduksi. Tentu saja ya, kita sekarang membahas organ reproduksi. Pasti fungsinya sebagai organ reproduksi. Kemudian saluran untuk aliran darah saat menstruasi. Ketika dinding endometrium di rahim ini meluruh, darah yang keluar itu akan menuju ke vagina. Jadi dikeluarkan melalui lubang vagina. Kemudian fungsi selanjutnya adalah jalan lahir bayi. Nah, bayi yang sudah berkembang, janin yang sudah berkembang maksimal di dalam rahim, itu akan lahir menjadi bayi. Dia akan melewati lubang vagina ini. Nah, itu organ reproduksi pada perempuan. Di video selanjutnya, kita akan membahas proses terbentuknya sel sperma atau spermatogenesis dan proses pembentukan sel telur atau oogenesis.